Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dapat berjumpa lagi, berkumpul lagi dalam sebuah zone yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Nah, hari ini adalah Zoom kita tentang biasa ngopi BNB ya setiap malam Ahad yang insya Allah nanti kita akan di akhir kita akan Ini berdiskusi dan tanya jawab gitu ya. tanpa beban. Nah, Padahal ini bukan dan santai, si elegan gitu. apa namanya, saya izin share hari ini saya tuh terinspirasi buat membangunkan teman-teman bahwa kecilin Bang, Abang, ya, yang dimana saya ingin menduplikasi eh, bahwa setiap orang itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang terdekatnya. Maksud terdekat itu adalah tetangganya. Bahkan mungkin teman-teman yang mereka mempunyai keahlian, ya kan? Dan izin saya share sedikit. Eh, yang pertama materinya juga saya tadi dadakan juga dengan temanya mana paling atas. Kit ini sebelum saya apa namanya sampaikan secara keseluruhan, teman-teman juga sudah paham bahwa eh, kita ingin gitu ya, kita atau ya kita semua ingin ya bagaimana cara menghasilkan uang tanpa memiliki kantor besar, tanpa harus memiliki banyak modal, bahkan tanpa harus memiliki karyawan di awal, yang dimana mungkin karyawannya hanya kita saja, gitu ya. Nah, karena di era digital seperti sekarang ini, yang dicari itu atau yang dicari masyarakat itu bukan perusahaan besar. Yang dicari adalah orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah mereka atau masalah konsumen konsumen kita. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa harus menjadi pencari kerja terus? Ini bagi orang-orang yang mungkin eh, sudah kena PHK, karyawan baru, atau anak-anak baru gitu. Kenapa kita tidak menciptakan kita sebagai vendor, kita menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang pencari kerja itu, ya kan? Nah, ini yang penting. Kita gedein dulu. Oke, jadi temanya begitu ya. Di mana kita, bagaimana caranya kita menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Ternyata keberkahannya itu terletak dengan cara membantu orang lain. Makanya ada istilah di petani jagung. Kalau saya pernah dengar itu petani jagung, ketika di lingkungan di pertanian itu petani-petani lain itu gagal dalam panennya, tapi si petani si A ini dia berhasil menciptakan eh, hasil jagung yang besar-besar, yang puas, yang panennya itu menguntungkan sekali. Nah, ketika ditanya oleh tetangga-tetangganya, dia tidak segan-segan. Bahkan dia memberikan ilmunya, diajarkan kepada tetangga-tetangganya itu. Sehingga tetangganya itu menghasilkan juga jagung dengan panen-panen yang bagus. Apakah dia menyesal?
si petani A tadi. Ternyata tidak, teman-teman. Dia bilang makin bagus hasil petani itu sebelah tetangganya, maka panen dia tambah lebih bagus. Kenapa? Dia akan ada penyerbukan serbuk sari itu akan ke tempatnya dia karena bibitnya yang bagus. Nah, dari sinilah saya bilang adanya keberkahan. Ya, kita ciptakan kita sebagai vendor, kita ciptakan kita sebagai lapangan pekerjaan banyak yang kita sampaikan. Ya, ibarat dari terkadang kita yang pensiun, teman-teman yang pensiun, bapak ibu sekalian yang pensiun, nggak mungkin kan bapak ibu bawa lamaran lagi, daftar lagi dengan usia yang maaf yang sudah pensiun gitu ya. Bisa aja, tapi siapa yang menghargai? Mungkin kantor-kantor itu usianya sudah lewat. Kita nggak mungkin begitu. Maka kita ciptakan, kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya asam garam dalam hal pekerjaan yang kita, bahkan kita punya keahlian. Kita sadarkan diri kita punya keahlian, ya. Sadarkan itu. Jangan selalu merasa, saya ketinggalan, saya nggak mampu. Jangan. Kita buktikan bahwa kita bisa. Kita percaya diri dengan kita yang mungkin sebagian kita sudah pensiun, yang masih belum. Kalau yang belum pensiun, siapkan dari sekarang untuk pekerjaan setelah pensiun. Bagi sudah teman-teman atau bapak ibu yang sudah pensiun, jalankan aktivitas seperti teman-teman bekerja atau bapak ibu bekerja sebelumnya seperti apa. Di depan laptop, kerja di depan laptop. Apa? Kita sudah banyak ada pelajaran-pelajaran yang kita dapat, ya. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya. Kita akan tanya, apa sih itu vendor? Kan suka tanya nih. Kalau mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu vendor itu apa. Vendor adalah seseorang atau perusahaan yang menyediakan jasa maupun, ya, eh, eh, maupun produk kepada individu, perusahaan, instansi, pemerintah maupun swasta. Nah, ini ya, jadi vendor itu ada seseorang atau perusahaan yang menyediakan jasa maupun produk kepada individu, pada perusahaan, instansi, pemerintah maupun swasta. Artinya, kita ini bukan hanya bekerja, ya. Kita nggak hanya bekerja, tetapi kita menerima order. Dan saat ini saya yakin teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah merasakan dapat lead dan traffic yang kita belajar bersama-sama ataupun di tempat lain ataupun dengan suhu kita yang lama, teman-teman sudah dapat tuh. Wah, terkadang ada yang ngeluh, Pak, nah itu susah juga mencari vendor. Makanya istilah dari suhu kita saya sebut tuh pulang kampung aja. Karena di kampung itu banyak peluang-peluang usaha. Tinggal kita pintar tidak mencari vendor atau bisa nggak kita menjadi vendor, ya. Nah, di sini kita bukan hanya bekerja tapi kita menerima order dari konsumen, melayani konsumen, melayani klien. Dengan cara apa? Membangun jaringan, menciptakan lapangan kerja, ya kan? Kalau kita sudah membangun jaringan, jaringan kita itu saya sudah sering sampaikan, kita punya jaringan itu banyak. Kita punya WA, kita punya Facebook, ya. WA, kenapa saya sebut WA? Karena saya selalu sampaikan, bahkan Suhu juga sampaikan, WA itu adalah asuh metriknya kita, pasar lamanya kita yang gampang dilihat oleh teman-teman kita, baik teman di kuliah, mantan dulu kuliah, teman dulu di pekerjaan, tetangga, di Facebook pun sama, di TikTok pun sama. Bangun jaringan itu. Bukan dengan cara apa kita. Atau kita juga bangun jaringan tadi belajar. Gak usah malu siapa yang belajar, yang mengajar kan gitu ya. Tapi kalau ilmunya bermanfaat dan bisa membuat kita cuan, belajar. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Kita ciptakan. Oh, ternyata misalnya tetangga kita ada yang bisa
atau ngerti tentang kelistrikan. Kita ciptakan jasa misalnya jasa tukang listrik panggilan. Ketika ada dia kerja sama kita, kamu kerja ke sana ya gitu. Dengan lead, dengan dengan metode kita yang menjawab traffic itu, kita yang membangun itu semua. Semua klien kita jaga. Nah, semakin banyak order, semakin banyak juga peluang-peluang kerjaan. Tergantung kita maunya mau kita kerjakan sendiri atau menggunakan orang-orang yang mungkin sudah pensiun, yang mungkin juga dia tidak punya ijazah, nggak bisa kerja. Mereka lebih wira swasta. Kita kerjakan. Sehingga apa? Semakin besar penghasilan kita. Jujur, saya sampaikan ke teman-teman, ke orang-orang ketemu saya, Pak Buyo sekarang aktivitasnya apa? Ini Pak, saya bilang digital marketing sama biro jasa. Digital marketing mengenai apa Pak Buyo? Ya saya jualan Pak. Saya punya second website, saya jualan di Google. Dan kebetulan juga teman-teman saya undang, mau, alhamdulillah pada banyak mau gitu. Itu yang harus saya lakukan saat ini. Saya tinggal terima order, ketika order itu ada, ya saya sampaikan ke eh, orang yang saya ajak kerja. Kemudian, nah di sini, tapi jujur kita harus mindset kita harus ubah. Makanya tagline di BNB itu adalah ubah mindset, ubah nasib. Kenapa? Ya karena Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Ra'd 2 ayat 11 gitu ya. Di mana Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubah. Nah, kalau kita kita mau mengubah nasib kita, ya kita sendiri yang ubahnya. Dengan apa? Dengan berkreativitas. Nah, di sini kita jangan menunggu kesempatan. Kalau kita nunggu kapan ya ada kerjaannya, kapan ya ada pemasukannya, kapan ya saya diajak sama teman untuk kerja ya, kapan ya. Kalau begitu terus menunggu kapan-kapan terus ya nggak bakal jadi, nggak bakal ada. Apalagi di usia kita yang sudah rata-rata memasuki pensiun dan pensiun. Nah, dengan kendala seperti itu, kita harus menciptakan kesempatan, menciptakan lapangan kerja, menciptakan jenis-jenis usaha. Ya enggak? Kita ciptakan itu semua. Kita punya keahlian. Kalau dia seorang guru, ya kalau suruh bilang bikin bank soal. Kalau enggak di depan laptop, kembangkan websitenya. Teman-teman sudah punya toko. Teman-teman sudah digabung mungkin sudah punya toko. Kembangkan itu. Jangan tanggung-tanggung, gitu ya. Jadi hari ini hampir semua orang membutuhkan jasa. Jujur teman-teman, ini saya masih meriset, jadi saya buat beberapa jasa, produk-produk jasa yang saya kerjakan sendiri atau yang saya ajak teman-teman untuk kerja dengan saya. Ternyata jasa itu hitungan bulan, hitungan minggu, itu trafficnya banyak. Kembali di kita, apakah kita tahu jasa apa saja? Karena nomor teleponnya saya ubah, yang tadinya biasanya di 503 saya ubah di 449 belakangnya. Dan hasilnya lumayan banyak. Nah, kemungkinan ke depan saya akan menciptakan, nah, ya tadi, saya menciptakan lapangan kerja sendiri, saya menciptakan, eh, saya sebagai vendor sendiri gitu ya. Jadi, orang tuh banyak membutuhkan jasa. Jadi, mereka itu belum memiliki, yang belum mereka miliki hanyalah apa gitu vendor yang terpercaya dan lain-lain. Jadi sekali lagi dalam mindset ini hanya kita yang bisa mengubah itu semua. Kita orang-orang jujur ya, kalau saya perhatikan seperti suhu kita Pak Putra itu dia melihat peluang-peluang itu dengan kacamata beliau yang luar biasa. Ya kalau kita tahu pengalaman kita, apalagi Bapak Ibu sendiri di sini adalah punya pengalaman, punya punya asam garamnya di dunia masing-masing, baik yang kerja kantor ataupun eh, yang pedagang. Ya, seperti saya juga, saya lihat peluang-peluang itu. Kita bisa lihat peluang.
Jadi nggak perlu nunggu, ya. Banyak peluang kita bisa kembangkan. Nah, mengapa kita harus menjadi vendor? Pertama, nah ini dia. Satu, modal relatif kecil, ya. Tidak harus punya kantor mewah, bahkan kita bisa kerjakan di rumah. Ya, contoh saat ini saya kerjakan di rumah, saya buka kantor di rumah. Ketika orang datang, klien datang, bahkan dari eh, vendor dari Cina aja datang ke rumah, gitu ya. Alhamdulillah tuh saya lakoni, gitu ya. Pangsa pasarnya masih luas, teman-teman. Ada UMKM, ada perusahaan, ada sekolahan, ada yayasan, ada masjid, ada pemerintahan, ada perorangan. Ya, selalu UMKM itu sekarang kita selalu gembar-gembor UMKM naik kelas. Dengan cara apa? Dengan cara mengenalkan ilmu digital. Perusahaan pasti butuh kita untuk memasarkan produk-produknya. Sekolahan butuh kita juga untuk menyebarkan sekolahannya. PMB, tentang PB, eh, pendaftaran, tentang kegiatan, baik melalui website atau melalui video. Yayasan pun sama. Kalau masjid pun sama. Masjid itu juga ada peluang jamaahnya. Bagaimana kita menciptakan jamaah-jamaah masjid yang tidak kerja itu bisa, gitu ya. Kemarin saya sampai diundang di masjid di musola ya untuk mau menyampaikan ternyata yang sama. Mereka adalah yang dekat dengan Allah itu dengan masjid atau musola itu mereka yang sudah mulai pensiun juga, gitu teman-teman. Ya. Oke. Jadi semua orang membutuhkan jasa. Nanti jasa-jasanya banyak, nanti saya jabarkan satu-satu buat teman-teman. Kemudian, kalau kita jadi vendor, penghasilan tidak terbatas. Semakin banyak klien, semakin banyak konsumen, makin besar omsetnya kita. Makin bisa kita berkembang. Ya, kalau dilihat dari sini, ini sama dengan masalah rezeki. Kata Allah itu, rezeki untuk pengusaha itu adalah 9. Rezeki untuk pekerja itu adalah 1. Memang, kalau bagi pekerja itu, rezeki itu dia sudah stagnan. Kalau gaji 5 juta atau 6 juta gitu kan. Kalau gaji karyawan memang naik turun. Terkadang ada terkadang ada yang namanya eh, lagi naik, ada yang dan terkadang turun. Kita gantung bagaimana kita menjaga klien atau konsumen kita. Ya. Keempat, bisa dikerjakan dengan tim, bisa dikerjakan sendiri, gitu. Kalau ordernya sudah mulai banyak, ordernya mulai banyak, kita akan butuh tim. Tapi kalau ordernya masih bisa ditanganin, kita bisa kerjakan sendiri. Kalau kita butuh tim, kita tinggal merekrut orang-orang yang mungkin sepaham dengan kita, yang mengerti visinya kita. Nah, disinilah kita dapat memulai menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, teman. Itu dia kita. Nah, selanjutnya ini ada jasa. Kita bisa menjadi vendor jasa digital. Jasa digital ini banyak teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak Ibu yang sudah lakukan, ya. Bapak Ibu sudah lakukan saat ini. Bagi teman-teman yang belum lakukan, nggak apa-apa gitu. Jasa posting dan optimasi produk. Saat ini targetnya itu adalah UMKM, perorangan, perusahaan, dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena mereka tidak tahu cara menjual produknya. Mereka ngerti bikin website, tapi mereka nggak tahu. Ah, kan saya sudah punya website, sudah muncul di Google, sudah muncul.
Saya selalu timbul pertanyaan kalau orang-orang itu, Pak, produk saya sudah ada kok Pak di website saya ada di Google. Saya tanya, Pak, saat ini, Bapak Ibu sekalian, saat ini orang itu bukan mencari website. Kalau di di mana di digital marketing itu atau di Google itu di SEO itu dia menggunakan keyword atau mencari orang mencari keyword untuk menyelesaikan masalahnya, gitu. Ya, itu saat ini kalau untuk diposting muncul di Google. Nah, mereka membutuhkan orang yang bisa membantu misalnya upload produknya, upload optimasi judulnya biar muncul di Google, optimasi kata kunci, deskripsi produknya, optimasi marketplace. Terkadang ya itulah optimasi di websitenya, optimasi di Google, ya, optimasi di AI. Ini ini orang-orang banyak gak paham. Kalau saya pernah, Pak, Bapak dapat duitnya dari mana? Ya saya munculkan produk saya di Google, saya bilang. Dan kalimat dan keyword-keyword yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan jawaban dari masalah-masalah mereka. Makanya pinter-pinter kita. Terkadang dalam kontennya kita juga harus pinter-pinter. Ya, tidak semua produk juga, gitu. Tapi kita bisa kembangkan. Misalnya kalau di tahun 2025 kemarin, jasa posting produk satu posting 100.000. Orang masih mikir kali ya, sama satu. Kita kembangin lagi misalnya teman-teman jasa posting produk tampil di 5 website, tampil di laman 1 sampai 5, cukup bayar 100.000 misalnya. Itu juga sebuah peluang. Kenapa? Kalau dia tampil di lebih dari satu website, kemudian halaman satu, kemudian cuma 100.000. Kalau mereka banding-banding, oh saya cuma bayar sekian ribu doang, murah lah gitu, receh gitu ya. Nah kayak gitu. Ya, kalau di marketplace itu rata-rata itu mereka nanyakan, Pak, jadi affiliate marketplace bagaimana sih? Itu dia banyak ditanyakan oleh teman-teman yang lainnya. Ya, ini dari jasa digital, optimasi. Target marketnya teman-teman sudah tahu kan, ada UMKM, ada toko online, ada distributor, ada reseller, ada importir, ada perusahaan. Kalau UMKM memang mereka banyaknya canvassing ya di mereka jualan itu rata-rata di acara-acara seperti di kelurahan, kecamatan, atau di tempat-tempat yang mungkin ada bazar-bazarnya gitu ya, yang diadakan pemerintah. Tapi memang banyak di UMKM kita ini buta juga dari sisi digital. Baik dia mainkan di website, SEO, ataupun di eh, marketplace. Nah, ini ada peluang buat kita, target market kita banget. Toko online pun sama. Kalau teman-teman buka jasa upload produk, itu banyak tuh toko online nyariin. Nah, kenapa toko online juga sasaran kita bisa gitu loh. Dia udah kewalahan masukin di situ, kita bisa bantu. Nah, kalau distributor, kita jujur kita bisa bantu dia memasarkan produk itu, produk pada mereka yang muncul di halaman pencarian Google. Di antara ini semua, karena mereka ada saya ketemu dengan perusahaan besar kemarin itu PT apa ya? Dia itu bilang, Pak, produk kita sih muncul di marketplace, di Facebook, tapi saya jarang ini Pak. Jadi banyak kan kita hanya eh, apa namanya itu ketemu dengan klien-klien yang offline saja atau link-link yang atau marketing kita yang akan pasti. Seperti itu. Jadi dia nggak tahu juga secara main untuk di Google-nya atau di medsosnya gitu loh. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai target-target kita. Nah, untuk reseller pun teman-teman bisa tawarkan teman-teman, ini nih bisa diciptakan buat teman-teman buat reseller. Bisa nggak jualin produk gua nih, fee-nya sekian. Bisa nggak jual buat buat pasarkan produk saya, fee-nya sekian. Itu deh, insya Allah ya, mantap banget. Potensi penghasilan posting produk.
Ini yang saya sebutkan, posting produk itu estimasinya 50.000 sampai 300.000 per postingan atau per sekali 5 atau 10 postingan gitu ya. Saya bisa kembangkan. Kalau memang banyak, ya insya Allah sih per bulanan dapat. Asal memang kita rajin juga. Nah, bagi teman-teman yang mau main berdasarkan apa namanya pakai meta ad iklan itu jujur pesaingnya sudah banyak. Ya rata-rata pesaingnya itu adalah teman-teman kita sendiri, satu guru satu ilmu. Pintar-pintar kita berkreativitas Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini potensi-potensinya dari sisi digital. Kemudian ada juga jasa pembuatan website e-commerce atau website profesional. Nah, ini berjalan. Hari ini itu banyak yang mencari. Jadi, website itu bukan lagi kebutuhan mewah, tapi kebutuhan bisnis. Dan semua perusahaan membutuhkan website. Ini teman-teman saya bundling. Saya coba lakukan buat teman-teman. Teman-teman kalau punya yang bergerak di bidang biro jasa, bundling saja. Saya saat ini jualan website buat PT perorangan 1 juta misalnya. Websitenya saya jual 500. PT perorangan sebut 500. Kalaupun PT perorangan itu jual 50.000, saya kasih websitenya harga 250.000. Nggak masalah. Yang penting dibanding. Nah, kemudian saya ketemu dengan eh, teman atau mungkin saya sebut partner saya, dia jual. Pak, saya jual website, saya jual bikin PT 6 juta, tapi termasuk website bisa Pak? Bisa. Sekarang Alhamdulillah hampir tiap minggu saya dapat minimal dia bisa, saya bilang kalau bisa ID 500.000, kalau eh, apa, nanti saya contohkan website yang sudah yang lagi saya garap. Kalau .com saya bilang tambah 1,5 juta. Jadi kalau dia jual 6 juta, maka dia harus jadi 7,5 juta. Saya dapat 2 juta. Kan gitu. Kita naikkan. Nah, ini saya mainkan. Ini peluang, teman-teman. Dan ini teman-teman bikin di status WhatsApp teman-teman. Di WhatsApp bisnis. Karena tadi yang banyak bertanya itu adalah teman-teman kita yang mungkin sudah lama nggak ngelihat kita. Sudah lama. Oh, ini siapa? Kok muncul terus di website di WA saya, di grupnya sekolah, izin saya mau ini, nggak masalah. Di Facebook. Ini hari kemarin saya Sabtu ada peluang satu dapat bikin website rumah totok punggung, bikin websitenya. Saya bilang berapa? Ya 500 lah. Saya bilang nggak apa-apa untuk bisa ID. Nah ini saya sampaikan, saya bilang, ini peluang. Jadi website ini kalau e-commerce, website e-commerce teman-teman harus mengajarkan. Kalau website profesional, teman-teman nggak ngajarkan. Teman-teman tinggal buat tampilannya, teman-teman tinggal kasih linknya. Websitenya sudah jadi ya, silakan buka. Enaknya begitu kalau website profesional. Kalau website e-commerce, teman-teman, Bapak Ibu harus mengajarkan cara nginputnya, cara postingnya, cara optimasinya, atau cara mendaftarkannya di Google. Itu yang harus teman-teman atau Bapak Ibu lakukan. Oke. Selanjutnya, jenis website itu banyak, teman-teman. Ini saya ada website company profile tiap minggu, insya Allah udah ada. Bikin yayasan. Jadi sekarang tuh saya, Alhamdulillah tuh, pertama bikin PT, bikin CV, bikin yayasan, bikin eh, jenis website profesional itu banyak banget sekarang. Ini semua kebikin. Kalau website properti saya bikinin juga. Tapi kalau teman-teman niatnya, saya tanya niatnya Bapak mau jualan atau sekedar hanya tampilan? Pak, saya mau belajar, gitu ya. Saya mau belajar, saya mau jualan. Oke, diajarkan. Saya kasih videonya, saya ajarkan. Bahkan saya masukkan dalam komunitas kita. Sekarang begitu. Dikembangkan. Karena website kita yang saat ini, saya pernah sering sampaikan ke teman-teman, ke Bapak Ibu sekalian, website itu satu domain dua tampilan, ya. Yang satu bisa web e-commerce buat jualan, yang satu bisa web kompro. Nanti saya lihatkan contohnya setelah ini. Teman-teman sebagian mungkin sudah melihat. Nah,
di sini saya peluang, saya ciptakan kelas pelatihan web pro dengan fasilitas sekian-sekian. Nggak pernah, alhamdulillah tuh yang sudah ikut tuh merasakan hasilnya atau mau dikerjakan gitu ya. Nah, ini jenis-jenisnya bisa buat komproni profile, website e-commerce-nya bisa. E-commerce itu nanti isinya katalog-katalog sama harga. Ya, diklik nanti ada harga di situ, penawaran, kenapa milih seperti biasanya. Kalau website jasa, biasanya jasa apa aja. Nah, ini sekarang saya lagi memodifikasi bikin uh, website satu halaman landing page, tapi itu jasa. Misalnya kalau jasa Legas nanti saya lihatin satu contoh. Teman-teman kan lihat, oh ini contohnya, yang saya bikin. Pokoknya nanti yang saya sampai hari ini saya contohkan sebelum saya lanjut. Ya, dan kalau yayasan ini lagi menunggu nama yayasan. Yang pasti itu sudah ada pesan namanya YPI Albarkah Cicau.biz.id. Isinya tuh ada ya sama lah ya kalau kompro itu buat profesional itu ada isinya beranda tentang kami, jualnya nggak mahal, saya nggak penting rutin ada jalan ya. Kemudian kalau klinik ini belum dapat, saya travel saya juga belum dapat, tapi ini saya coba buat modelnya model-model landing page. Saya jual landing page begini, bayar 100.000 gitu kan, aktif selamanya. Kita milih website mana yang kita aktifkan selamanya. Jadi nanti kita perpanjang terus gitu ya. Kita jual landing page itu aja, jadi pakai sendiri. Kita bisa jual landing website, ya, landing landing page atau landing website ini ada. Oke. Nah, penghasilannya yang website sederhana ya tadi saya sampaikan, kalau sederhana yang bisa ID saya jual 500.000. Kalau .com saya jual yang sederhana 1.500.000 sampai 2 juta. Kalau web profesional yang tidak pakai WSP memang 3 juta. Ya, kalau e-commerce mungkin ada yang lebih canggih yang pakai PHP dan pakai yang lain mungkin lebih mahal. Karena Pak Aryo sendiri tadi pernah sampai ke kita, teman-temannya bisa jual sampai 12 juta, sampai jual 7 juta gitu ya. Kalau saya masih di antara kisaran 500 sampai 2 juta. Itu pun udah alhamdulillah gitu ya. Asal rutin. Kemudian menjadi vendor jasa digital ketiga, jasa membuat landing page profesional. Yang tadi saya sampaikan, ini landing page website, ini ada senjata penjualan. Ini teman-teman bisa targetkan UMKM. Nggak usah mahal-mahal. Jual 100.000 aktif selamanya. Teman-teman tuh punya websitenya. Teman-teman punya misalnya Bin Adam, garis miring, Buyung online misalnya. Buyung legalitas misalnya. Nggak apa-apa. Bikin lagi. Bis, bisa ID slash misalnya Joko kontraktor. Bikin aja aktif di selama. Selama itu dipakai aktif. Kemudian itu akan mendatangkan traffic buat kita. Kenapa? Karena dicek oleh semua klien-klien mereka gitu loh. Ya, itu ada website satu halaman. Dia satu website, nggak usah khawatir itu juga nama website. Kita tahu ya, itu semua website. Ya, tapi mampu menghasilkan puluhan bahkan ratusan closing. Itu yang bahkan dari landing page ini Bin Adam, Pak Aryo, mungkin yang lain sudah banyak menghasilkan dari landing page ini ya. Jadi ini salah satu juga senjata buat kita. Ini jadi vendornya kita sendiri, kita yang ngerjakan, cari eh, metode atau cari tampilan-tampilan landing page-nya yang profesional, jangan yang sederhana, yang bikin menarik, enteng dan ringan. Nah, targetnya ini banyak nih. Ada reseller, ada affiliate. Reseller biasanya gini, kita lihat, gak contoh dia mau main di bidang biro jasa, apa buatin dong jasa biro jasanya apa aja. Udah nanti ada saya liatin. Kalau affiliate pasti diminta. Affiliate itu adalah dia promokan produk-produk orang, tapi di dalam landing page-nya itu ada produk-produk yang banyak. Udah ada harganya, tinggal ngeklik sudah langsung ke WA-nya dia. Ya kan? Sama ini semuanya sudah insya Allah targetnya bagus. Ya, tapi mayoritas targetnya ada UMKM dan perorangan, yaitu teman-teman asometrik yang ada di WhatsApp dan Facebook atau Instagram, TikTok kita. Lalu ya penghasilannya kalau kalau misalnya teman-teman jual dalam
sehari 100.000, dalam sebulan ada 10, berarti kan sejuta, lumayan. Jadi gambarannya berpikir langsung sehari satu atau sehari lima, enggak. Kita pukul aja sebulan tuh laku 10. Promo, bikin, ya, insya Allah. Kalau perlu buat dulu contohnya teman-teman promo, ketemu klien baru, jasa sebarkan. Ya kalau Bin Adam dulu sudah bikin tuh, tapi pakai barcode nanti kita dengar ceritanya Bin Adam, apakah banyak yang mau bunga atau tidak. Ya, kemudian vendor legalitas usaha. Nah ini terakhir di sini legalitas usaha ini lagi naik daun teman-teman. Ya, eh saya nggak tahu, kemarin saya dapat dari seorang teman informasinya, bahkan marketplace pun sekarang nanyain badan usaha, punya badan usaha apa enggak. Tapi saya nggak tahu ya. Nah ini baru niat ada teman dia Pak, saya daftar diminta legalitasnya, entah PT perorangan atau PT umum. Tapi rata mereka bikin PT perorangan. Nah PT perorangan ini saya sudah sampaikan ke teman-teman. Teman-teman bisa kerjakan, modalnya kecil, juga untungnya besar, bisa 1000 Hmm, 500 kali lipat kali ya. Kalau modalnya, anggap saya sampai ke teman-teman bikin PT perorangan, modal ke negara itu 50.000. Teman-teman jual 500.000. Berarti kan 450.000 keuntungannya. Berapa kali lipat? Kan gitu. Bikin lagi PT 5 juta atau 6 juta. Modal ke notar, yang gede notaris dan negaranya. Habis sekitar 4 juta, untung 1 juta. Juta sampai 2 juta. Kita capek, kita bikin NPWP dan bikin NPWP, OSS dan lain-lain. Kita yang jalan sendiri, upah kita. Banyak peluang. Makanya saya suka mengadakan pelatihan-pelatihan yang bisa sumber cuan. Gak bikin pelatihan PT perorangan kemarin. Ya, alhamdulillah sih sebenarnya mulai teman-teman mulai jalan. Kemudian ada juga nih besok ada bulan depan itu ada 2 pelatihan yang dimulai. Pertama pelatihan pembuatan SPT, pelaporan SPT tahunan pribadi dan perorangan. Kedua, batch ketiga pelatihan pembuatan PT perorangan. Nah, itu kita akan jalan terus, gitu ya. Kan itu ada sumber cuan yang menurut saya itu targetnya adalah UMKM, ya. Nah, inilah bisnis selalu dibutuhkan oleh klien kita karena setiap tahunnya mau tahun berapa aja pasti butuh badan usaha sampai pemerintah membatasi. Dan apalagi sekarang mempermudah sistem pembuatannya, nggak ribet, gitu ya. Orang mendirikan usaha terkadang bingung apa butuh nama, butuh PT, butuh logo dan lain-lain. Oke. Nah, layanan ini kita tuh melayani itu ada PT perorangan, PT umum, TP, pembuatan yayasan, pembuatan NIB, pembuatan NPWP, pembuatan KLBI di OSSS, kemudian membuat laporan SPT, perubahan akta, perubahan data OSS, perizinan lainnya, haki, bikin haki, bikin lagi namanya halal, proses lagi ada namanya PKP. Ya, kemarin saya baru kelar bikin PT perorangan bikin jadi bikin PT PKP, PT perorangan kena pajak. Saya lakukan dan ada di ACC di eh, kantor pajak. Nah, itu saya jalanin. Nah, ini kan nanti ada kelasnya yang akan saya buka untuk teman-teman untuk PKP tadi yang ya mungkin nggak modalnya hanya butuh materai dan cetak gitu ya. PKP-nya murah. PKP-nya kalau saya bilang itu ya murah lah, tapi keuntungannya besar. Kalau PKP ini hampir 3.000% keuntungannya. 3.000 ya? Iyalah 3.000% menurut saya sih. Tinggal kita mau jalan apa enggak gitu ya. Ini layanan-layannya kita bisa. PT perorangan, PT umum, ini semua ada. Bahkan ya bertahap nanti saya buka kelas-kelas ke teman-teman itu yang minat pasti mau. Karena teman-teman bisa jadi vendor dan jadi peluang usaha. Target marketnya ini dia. UMKM sama, target marketnya hampir sama.
kontraktor, supplier, toko online, reseller, startup, dan lain-lain. Ini target market untuk pembuatan badan usaha. Eh, ya, jadi margin per transaksi itu cukup tinggi. Repeat order sangat besar. Klien biasanya akan kembali. Ini terjadi teman-teman. Ya kemarin saya bikin PT perorangan, Pak kalau bikin PT umum berapa? 6 juta. Bisa nggak 5 juta? Udah ambil, masih ada lebih 1,5 juta gitu. Sejalanin teman-teman. Itu terjadi buat di saya. Makanya teman-teman nggak usah khawatir. Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Kalau peluang legalitas tuh banyak. Pak, perlu nggak kita bikin badan usahanya? Kalau memang serius bikin aja. Insya Allah banyak loh. Peluang-peluang itu terjadi. Nah, kemudian peluang usaha apa lagi? Kita ciptakan namanya jasa bersintoran. Jasa bersintoran itu teman-teman pakai orang-orang yang anak-anak muda yang nggak kerja. Anak-anak yang bapak-bapak yang nggak kerja. Jual harganya 350.000. Kemudian upahnya bayar 150.000. Itu keuntungan jasa toren. Kalau jasa bersihin salon kamar mandi itu memang modal besar. Punya alat. Kalau bersihin toren kan enggak. Kita panggil mau kerja enggak nih bersihin toren bersihin. Jasa inspeksi mobil. Oh jasa inspeksi mobil memang kita nggak bisa. Kita harus kerjasama dengan orang lain yang punya keahlian. Kalau jasa Bang Pon sama, dia kerja sama orang lain. Tapi kalau memang kita bisa ngatur, dia adalah anak buah kita sebenarnya. Tinggal kita bisa mengatur atau tidak. Untungnya lumayan besar, ya. Kita tidak terbatas dengan apa namanya itu terbatas eh, dan waktu, tidak terbatas dengan persentase. Contoh, saya kemarin juga bikin menawarkan jasa pembuangan sampah ke Bantar Gebang itu rumah sakit eh, Citra Madani apa di daerah Parung itu modalnya 900.000 per rit. Tapi saya jual 1,5 per rit. Ditawar tuh jatuh di dia minta di 1,1. Saya bertahan di 1,2. Minimal itu satu rit itu dapat 300. Sebulan itu ada 5 minggu. Kalau 300 minimal 1.500.000 dapat gitu. Dan itu kita yang ngurus. Nah, kayak gitu peluang-peluang jasa angkut sampah itu ada peluang kita yang ngelola, kita yang ngatur, kita bekerja sama dengan perusahaan kita. Jangan kerjasama langsung dengan vendor. Vendor itu hanya menerima perintah dari kita. Makanya kita ciptakan vendor. Oh, lu kamu kerja sama saya. Kalau saya selama ini begitu, saya tidak serahkan nih fee saya berapa enggak. Jadi kita kembangkan, kita kreativitas, kita modif lagi di mana untungnya bisa dapat kita agak besar. Memang kalau selama ini, gak contoh saya angkut puing, Pak, puingnya 50.000. Ya walaupun saya jalanin, tapi tetap ya, namanya 50.000, saya kembangkan, minimal saya dapat 150.000. Kalau masuk syukur enggak ya sudah, kan gitu. Nah itu saya jalanin teman-teman. Alhamdulillah eh, sampai saat ini masih jalan. Jasa apa lagi? Banyak jasa tukang listrik panggilan. Saya sampaikan ke teman-teman, itu juga peluang luar biasa. Saya memanfaatkan tetangga saya yang ahli di bidang listrik. Kalau di Jakarta, saya manfaatkan teman saya yang ahli listrik yang punya sertifikat kelistrikan. Jadi saya ngeliat di peluang-peluang mereka yang kerja-kerja lepas begitu bisa kita kerjakan sebagai anak buah kita. Bahkan dia nanya, Pak Bimo ada lagi nggak? Sabar, lagi dicari. Saya menunggu sudah dipasarkan, kayak gitu. Ya contoh, ya, kemarin saya juga pasarkan namanya eh, jadi mitra eh, nanas madu atau reseller nanas madu. Kenapa? Karena saya ada distributor besar langsung dari petani, gitu kan. Saya cuma ngambil, saya padu, saya modifikasi. Misalnya produk dari sana cuma berapa, saya ambil keuntungan 100.000. Tapi 100.000 itu saya buatin landing page-nya, landing page promonya.
yang aktif seumur seumur hidup gitu loh. Jadi kan dia bisa promo, misalnya di situ ada nanasnya, nanas kupas, nanas dibikin rujak nanas, dibikin asinan nanas. Nah, nanti harganya berapa itu sudah ada katalognya. Nah, itu yang bikin menarik Bapak Ibu sekalian. Ciptakan toko buah. Jadi ketika dia bayar, saya siapkan produknya, nilai produk yang didapat, kemudian kita bantu promonya, ya kan? Di sini ada, di sini ada, di sini cabang itu sudah berlaku. Nah, ini jadi strategi menjadi vendor besar. Satu, kita bangun personal branding. Ini penting teman-teman membangun personal brandingnya. Baik melalui status WA, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui TikTok. Itu perlu. Nggak perlu yang aneh-aneh. Bikin gambar, kasih konten, kasih link, selesai. Rutin kalau di WhatsApp status teman-teman tiap hari kirim mau apa jadi teman-teman tahu nggak contoh saya orang sudah tahu oh yang Pak Buyung sekarang bekerja di jasa legalitas oh Pak Buyung sebagai digital marketing itu branding itu memang lama nggak bisa sehari dua hari nah di WA itu cepet teman-teman jadi pada ngubungin gitu ya. Kenapa? Karena orang membeli karena percaya. Di tadi di WhatsApp tadi, teman-teman itu mereka percaya tahu misalnya, oh Pak Boyin itu siapa? Oh Bin Adam itu siapa? Oh Pak Joko itu siapa? Oh Bang Mirza itu siapa? Yang bisa percaya siapa? Ya teman-teman kita tadi, mereka sudah kenal. Beda dengan kita mempromosikan keluar, tidak percaya. Mungkin 50% percaya, 50% enggak. Gitu. Selain itu, bukan hanya karena murah. Ya dia dengan murah pengerjaannya cepat hasilnya bagus orang mulai tuh percaya tuh apalagi buat website profesional tampilnya bagus wah enak banget gitu kita promo lagi tuh melalui website kita punya contoh senjata website tadi punya toko buat artikel buat konten di situ munculkan di Google tapi sekali menjual jangan sedang hanya bikin artikel ya sehingga kita dalam website tadi bisa meningkatkan kredibilitas kita. Yang kedua, aktif di media sosial. Yang saya bilang tadi, di Facebook, kemudian gabung di grup-grup Facebook, kemudian di Instagram, kemudian juga di TikTok, kado di LinkedIn itu jarang ya, LinkedIn banyak jarang. Kemudian buat YouTube-nya, bagaimana di YouTube itu kita bikin video-videonya sedikit, ya. Kalau kemudian di Google Business atau Google Map munculin tuh, misalnya Bin Adam Digital, misalnya, atau Bin Adam terapis Cianjur katanya muncul di Google Map cari bikin Google Map-nya banyak bukan hanya satu misalnya tadinya depan rumahnya satu lagi di sebelahnya satu lagi di sebelahnya satu lagi di belakangnya satu lagi di depannya jadi wih, dia semua yang muncul di Google Map-nya misalnya itu penting buat teman-teman nah ini biasanya kita ajarkan cara jualan untuk jadi vendor tadi kemudian kuasai SEO teman-teman sudah menguasai SEO. Jadi SEO itu kita bagaimana orang itu bisa mencari dan menyelesaikan permasalahan dia di search engine optimize di Google. Website kita juga muncul ketika oh mencari website Bin Adam pasti Bin Adam muncul. Nyari jasa tebang pohon Cianjur muncul. Yang muncul bersaing ada Bin Adam, ada Pak Joko, ada Pak Aryo, ada Pak Buyung, ada Bu Handayani, ada Pak Mirza, ada ini. Kalau bikin judul sama, bahkan sekarang sudah bikin itu mungkin di website itu sudah ribuan orang. Ya, kenapa? Karena satu suhu yang sama dengan murid yang banyak. Mau yang baru atau yang lama, ya. Kemudian untuk menguasai kita kuasain AI, ya. Bagaimana juga produk-produk kita direkomendasikan di Google AI, kemudian di ChatGPT, di Gemini. Memang ini lagi di tahun 2026 ini harus ada pengembangan seperti itu, teman-teman. Kalau enggak, kita ketinggalan. Jadi bagaimana semua produk kita, semua usaha kita itu mulai direkomendasikan oleh AI
searching atau di Google AI, ChatGPT dan lain-lainnya. Ini adalah strategi yang harus kita kuasai. Kemudian bangun database pelanggan. Ini yang saya cerita ke teman-teman tadi, bangun database pelanggan. Melalui apa? WhatsApp. WhatsApp-nya teman-teman yang belum WhatsApp bisnis, ubah ke WhatsApp bisnis. Ya, dengan nomor yang sama. Itu akan membangun. Yang saya sampaikan di awal bahwa teman-teman kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, tetangga, keluarga, hanya di WhatsApp. Oh, si tahu oh si Pak Bu ini saya lagi begini. Kalau di email sekarang sudah mulai jarang ya email ini. Tapi kalau kita hanya ngeblas email mungkin bisa. Nah, kemudian Telegram, CRM dan lain-lain. Ya. Kemudian selanjutnya kapan harus kita merekrut tim? Nah, ini kita harus ini ada waktunya ya saat order mulai banyak. Kita bisa freelance kan mereka atau kita bisa cari anak magang gitu. Kemudian jangan takut. Kita kalau memang order banyak kita ngerekrut tim itu ya memang tim-tim profesional atau di bidangnya. Mulai merekrut karyawan yang memang kalau memang menurut kita sudah cukup berkembang kita kembangkan. Kalau enggak masih bisa tangani sendiri. Admin, admin mah rata-rata kita sendiri ya ke orang lain. Kalau marketing jujur saat ini saya lebih concern marketingnya digital. Jarang saya pakai offline ya. Desain, programmer, legal officer. Kalau programmer ini kita sudah punya ya, data sudah ada. Nah, ketika memang butuh SEO spesialis, ya kita cari teman-teman yang memang menurut kita bisa bayar sistemnya freelance, tidak sebagai karyawan. Karena saya ketemu dengan seorang bos kemarin di tentang legal, dia punya karyawan banyak, karyawan tuh nggak digaji, tapi dia bagi hasil dengan setiap dia dapat nih fee sekian. Jadi terkadang fee-nya lebih besar daripada gaji bulanannya. Itu yang luar biasa kalau saya perhatikan ya. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Terakhir mungkin kunci sistem menjadi vendor adalah jangan menunggu sempurna, mulailah sekarang. Jangan menunggu, saya sibuk, jangan. Luangkan waktunya 30 menit. Mulai sekarang. Kemudian fokus pada solusi, bukan sekedar menjual jasa. Ya, kita bikin kontennya yang ada solusinya, yang sehingga solusi itu dalam konten kita orang akan memilih kita. Bahkan Google sendiri merekomendasikan eh, kita produk-produk kita. Ya. Ketiga, bangun reputasi melalui pelayanan terbaik. Maksud pelayanan terbaik yang pertama adalah jangan slow respon ketika ada lead yang masuk. Cepat tanggap. Yang kedua, cari tim yang ketika vendornya juga harus cepat, pengerjaannya harus baik, rapi. Kita minta foto-foto ke tim yang mengerjakan di lapangan. Kalau kita nggak percaya, kita dampingi. Tapi terkadang kita kan tidak ada waktu untuk mendampingi, ya. Kemudian tepati janji dan jangan jaga kepercayaan klien. Kalau kita, oke Bu, besok jam sekian tim saya meluncur. Tapi ternyata nunggu eh, sampai lebih dari beberapa jam nggak datang itu bikin emosi klien bahkan terjadi dulu di Bin Adam di waktu di Jonggol di Ciputra kita tebang pohonnya kita bilang diangkut semua ngomel-ngomel pas dia datang nyata pohonnya sudah nggak ada sudah diangkut sama vendor kita jadi sudah dapat info katanya jadi ketika itu kita alhamdulillah nggak marah lagi gitu ya. Kemudian terus belajar mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Bangun sistem agar bisa dapat berjalan tanpa selalu menggantung pada diri sendiri. Jadikan setiap pelanggan sebagai mitra jangka panjang. Tujuannya adalah supaya ada repeat order. Nah, mungkin sampai sini teman-teman materinya. Ini saya akan coba contohkan ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan ya apa nih. Oh, oke Pak. Nah, kalau teman-teman contoh nih ya, saya coba izin share. Saya satu lagi contoh-contoh website yang sudah saya ini kan ya
Saya buka di mana ya? Hmm, di sini kali ya. Ini contohnya buka yang ini law firm ya, firma konsultan hukum. DS. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, ini ya alhamdulillah sih orang juga puas ya, tampilnya juga puas. Ini sudah data-data dari mereka, kita dikerjain pakai icon. Nah, ya ini salah satu ini website ya, website. Kemudian tentang kaminya juga jalan, alhamdulillah gitu ya. Ini, ini teman-teman contoh-contoh yang kita buat. Yang di sini juga bisanya kita gunakan mau dia mau waktu kondisi siang terang begini, kalau malam gelap mau dibuat gelap juga begini bisa. Ini siang ya. Nah, kemudian layanan, ini layanannya belum belum semua nih. Tim, ini ada satu lagi portofolio boleh ditambah. Ini masih forwarding, kemudian kontak juga on progress. Ini saya kerjain. Kemudian ada lagi tadi saya bikin contoh landing page, nggak tahu teman-teman penilaiannya coba. Even. Contoh-contoh yang saya bikin ya buat buat promo event eh, BNB di jasa apa ya? Oh nggak masuk. Mana ya? Entah, saya lupa. Ini contoh yang kita bisa jualan ya teman-teman ya. Teman-teman yakin bahwa tadi ini ya. Nah, contoh misalnya mana itu kopi kalau muncul. Oke, ya. Nah, ini landing page-nya saya bikin juga yang landing page ya, satu halaman. Nah, ini. Nah, nanti di sini ada paketnya, pakai legalitasnya, yang kita pesen ya. Ini satu halaman landing page kita bisa buat. Nah, jadi bisa konsultasi juga, konsultasi website atau landing page. Ini konsultan bisnis yang di kita, saya tambah di satu ini, satu landing page, tambah di sini ya. Kemudian juga bisa konsultan sini tentang pelatihan bisnis, WhatsApp marketing, SEO website. Nah, ini di sini ada. Saya bisa bikin kelas-kelas. Nah, kayak gini yang mungkin simpel-simpel. Saya nggak ini ya, belum nggak bagus-bagus amat jarang menggunakan foto, tapi yang penting promonya jalan. Ini sebenarnya ada gambar belum saya aktifin. Gambar terang, gitu teman-teman. Nah, sampai sini ketika ada ditanyakan Bapak Ibu sekalian, monggo silakan. Bin Adam, Pak Tony, Pak Sobirin. Wes, wajah baru nih, baru ini nih. Alhamdulillah. Yang dekat meja jauh. Pak Tony lagi di mana? Ada Lagi yang di ditanyakan? rumah, kebetulan ada tamu anak Oke. udah datang ke sini. Iya. Kalau mau ditanyakan monggo ya. Iya, ya itu yang website profesional aja nanti deh itu deh saya juga mesti ini sama itu yang apa makam itu tuh rencananya Oh ya yang kemarin. untuk itu Katanya Pak Tony untuk mau main. untuk
Iya, pingin jalan-jalan sana. Nah, siap, ditunggu, tenang. Nanti diundang Pak Bin Adam datang nanti. Iya, Oke. siap, siap, Ya. siap. Insya Allah Insya nanti Allah. kita settingin Pak buat yang Iya, iya, ngecat makam itu. Nanti di iya, penting kerangka dan itu kita buat gitu. Ya, iya, iya. Nah, ya, oke, siap. Oke, oke. Pak Azhari atau Pak Eri Purwanto ditanyakan Bang Hendri, nah, Bu Handayani, monggo kita diskusi Pak sekalian. Kita ada siap. Ya. Gimana, gimana pengalamannya? Share boleh? Apa nih? Share terkait dengan jasa yang sudah dilakukan. Share cara posting biar page one dong, Bin Nah, Adam. tuh boleh tuh. Kelas mahal itu, kelas mahal. Ah, dan mahal deh. Berbagi lah, Kan berbagi udah saya rezeki tulis itu biar. jasa terbang pohon Cianjur mah halaman 1 bin Adam semua itu. Ah, Mahalan mana amal ini sedekah sama harga mahal? ah, Itu suhunya tuh. Suhunya tuh. memang sekali-kali bin Adam harus disuruh suruh menyampaikan Pak Joko. Betul Pak Buyung. Kan pengen juga page one kita. Ah. Kalau suhu buka kelas 2 hari 5 juta, mana bin Adam 2 juta aja dah. Ya berbagi sedikit lah biar teman-teman paham gitu ya. Dan teman-teman itu benar jasa yang paling cepat itu selain jasa ini buat teman-teman yang mau mainkan ya, jasa tebang pohon itu cepat. Jasa tukang listrik panggilan itu cepat. Jangan lupa. Jasa inspeksi mobil itu mobil bekas itu juga cepat. Kemudian jasa apalagi yang sampah angkut sampah rumah tangga itu cepat. Kemudian eh, jasa apalagi ya. Ini yang saya tes ya selama yang target 190 hari ya, 90 hari cuan itu dari SEO itu dan leadnya itu hanya 2 minggu tembus gitu ya. Seminggu, 2 minggu itu tembus dapat lead semua tuh. Kemudian sama jasa tadi jasa tebang pohon, jasa tukang listrik panggilan, jasa angkut sampah eh, rumah tangga, kemudian jasa apa lagi tadi? Jasa pembuat biro jasa ya PT Perorangan, sama jasa pembuatan NPWP, atap bocor juga cepat, tapi memang butuh tenaga, tukang yang memang harus cepat, tukang yang harus paham. Kemarin saya dapat jasa yang seperti Bu Handani sampaikan yang atap bocor itu, kalau dapatnya rumah elit sih enak, gampang gitu ya. Tapi kalau dapatnya rumahnya eh, apa yang padat di perkotaan itu agak susah karena dia bangunannya tidak seperti bangunan modern sekarang, menambah jaringan dan rangka-rangka tertentu ya. Banyak lakunya. Kemudian eh, apalagi bin Adam yang sudah bin Adam dapatkan? Atau kalau Pak Joko jasa angkut puing Pak Joko ya di Batam ya kuat ya. Betul Pak. Apalagi Pak Joko yang leadnya seminggu atau 2 minggu. Angkut puing, injek injek beton ya. Oh injek beton, oke. Dan udah itu sepeda listrik, motor listrik, Oh eh, itu masih jalan ya Pak ya, masih cepat ya. masih jumper mobil, aki mobil, tambal ban. Oh itu mana di kawasan pabrik itu cepat tuh ya.
Iya, kalau banyak-banyak kendaraan pabrik itu rame, Pak. Sudah itu mau tanam rumput Itu berapa lama prosesnya, Pak? 2 minggu untuk apa? ketika Bapak posting sampai dapat lead yang masuk. Tergantung tergantung rezeki dari Allah. Enggak, maksudnya kan bisa dilihat nih. Cek kalau saya ngetes kemarin biasanya pakai nomor nomor WA bisnis 503, saya pakai yang WA biasa 2449 gitu kan belakangnya. Dan itu 2 minggu dapat semua, seminggu sama 2 minggu dapat semua gitu. Iya, antara itu kadang berapa hari juga kadang masuk. Kayaknya pun kita juga nggak pernah ngerti algoritmanya itu gimana ya di Google itu dia menampilkan. Ya, Iya. itu dia yang selalu apa, prasangka baik kita itu, Pak. Sudah itu kan kalau saya niatnya sih saya dapat ide postingan gitu di pinggir jalan, saya lihat ya saya posting aja. Iya, karena semakin saya tertekan, saya merasa tertantang. Tapi kalau saya nggak ada vendor, ngapain diposting? Nah, itu Jadinya yang bikin baik malas gitu ya. kan. Nah, malah malas kan. Tapi kalau kita posting masuk lead, nah kita tertantang gitu. Gimana caranya kita nyari vendor kan gitu. Jadi kadang kita diri kita tuh harus tahu sih kemampuan kita juga maunya gimana diri kita. Kadang kan ada orang memang orang yang ininya banyak kan vendornya, ininya apanya teman-temannya banyak vendor, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau kayak saya kan kerja, waktu Minggu, Sabtu kadang kan udah habis untuk nyari vendor ya paling sedapatnya kan. Tapi dengan seperti itu kadang saya malah dapat tantangan gitu. Kayak injek beton itu awalnya saya nggak punya vendor. Ada beberapa saya kasih, nanti kan dengan sendirinya itu tertapis ya, terseleksi sendiri. Saya Mm-mm. kasih, ada yang cuek, ada yang nggak peduli. Tapi saya tetap saya kasih aja, saya kasih aja dapat lead saya kasih. Tapi begitu berjalannya waktu, toto pagi-pagi sudah, Pak minta nomor rekeningnya dong. Ya, kenapa Pak? Ada yang kemarin udah lead gitu ya, udah langsung dicerita bahwasanya ya saya selalu berdoa mudah-mudahan saya ditemukan sama orang yang baik gitu. Ya mungkin ini salah satu doa saya Pak, ketemu sama Bapak katanya. Bapak dengan ikhlas ngasih aja ke saya. Bapak juga nggak tahu saya juga nggak tahu Bapak katanya. Ya nggak apa-apa Pak, saya bilang kalau saya berprasangka baik saja, kalau rezeki itu udah ada yang ngasih dan ukuran, jadi nggak perlu takut sih. Kadang kan teman-teman, wah saya nggak punya vendor, nanti kalau saya kasih ke orang lain nih, mereka dapat, saya dapat apa? Nah, Betul. ngukurnya udah itu dulu. Kalau saya enggak, Siap. kalau saya tetap, ya kalau saya nggak dapat ya mungkin Bukan bukan rezeki rezeki ya. saya. Iya, kalaupun saya dapat ya memang itu udah menjadi ukuran rezeki saya gitu Pak kalau di Ya, siap, siap. Ini kayak Bu Handayani bilang ada saya. susu MPG tapi banyak Pak ada vendornya. Susu MPG itu memang banyak peminat di MPG, Bu. Kan tapi MPG itu punya standar dia nggak mau pakai susu sekolah. Dia pakai Ultra, kemudian eh, UHT ya, Ultra itu UHT sama Diamond. Nah, itu susah. Saya kemarin juga kalau makanya sudah menghitung-hitung susu itu eh kalau kemarin saya dapat yang UHT sama Diamond. Harganya harga pabrik. Ketika saya mau bayar harga 50 juta, saya butuh 5.000 kardus waktu itu per bulan. Ada beberapa MBG yang sudah pesen dan apa namanya pemodal sudah ada, kita datang pabriknya nggak ada. Nah, ini yang datang. Tapi kalau langsung ke pabrik susu di UHT di Jakarta itu kita nggak dikasih. Kita dilempar ke agennya, agen daerah. Agen daerah itu membatasi per daerah itu hanya 2.000 dus untuk agen-agen bawah warung-warung atau Alfamart begitu. Jadi
Dan kebetulan susunya kan nggak bisa pakai susu yang lain. Dia hanya pakai yang full cream, yang warna putih. Ya putih, full cream putih. Memang agak susah. Nah, buat teman-teman, jujur memang kalau kita awal-awal, nggak usah berpikir terlebih dahulu. Ya memang tadi, ya selalu kalau lagi susah saya ingatkan dalam sebuah diskusi atau mungkin dalam keras, aku bagaimana prasangka hambaku, ya kan? Aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, Allah akan kasih baik. Kalau kita berprasangka tadi seperti Pak Joko, saya kasih aja deh. Walaupun kita berprasangka baik ke orang lain, kalau niatnya sedekah, memang sedekah itu akan berlipat ganda diganti. Terkadang kita tidak ditemukan di tempat lain ilmu itu. Ya seperti saya di awal saya bilang, ketika seorang petani jagung itu di awal yang lain pada gagal panen, dia panennya bagus sendiri dan dia luar biasa. Dia nggak apa namanya, nggak segan-segan membagi ilmunya ke tetangga-tetangganya, sehingga tetangganya yang tahun berikutnya panennya pun sama-sama bagus. Hanya apa? Dia banyak didoakan oleh orang lain, rezeki yang menambah. Itu yang kita tidak tahu terkadang gitu ya. Nah, makanya punya teman-teman punya pengalaman, Pak Aryo punya pengalaman, Bin Adam punya pengalaman, Pak Tony punya, Pak Bu Handayani punya, Bang Mirza punya. Kalau teman-teman mengerjakan jasa infeksi mobil bekas, vendornya di sini ada Bang Mirza. Silakan aja targetnya cuma di Bang Mirza, targetnya adalah Jabodetabek, Jakarta, Jakarta, Bogor, Bekasi, ya itu masih bisa dimainkan. Ya bukan saya promo, memang saya mainkan beliau yang jasa infeksinya. Kemarin di sini ada beberapa kali dapat, ya kemarin saya juga dapat, saya coba. Jasa infeksi itu juga termasuk bagus tuh. Hitungannya, hitungan minggu atau hari mingguan itu leadnya langsung masuk. Saya dalam waktu 2 minggu ada 3 yang masuk. Tapi sebelum saya tanya waktu ke Bang Mirza itu, mereka terlalu bentuk harga. Saya bilang dari Bang Mirza harganya pokoknya 300 sampai 350 kita dapat fee sekitar 20% atau 30% gitu ya. Kalau di bawah itu ya memang harus dikonfirmasi. Kalau mau di up dulu, bisa bilang tadi. Terkadang eh, orang Indonesia itu nawar. Nggak kemarin saya awal saya jual 400, dia nawar di 200. Saya nggak kabarin Bang Mirza. Ketika saya turunin di 3,5, dia tawar di 2,5. Naik ke setengah-setengah. Habisnya berhenti, ya udah selesai nggak mau. Gitu. Nah, karena infeksi itu butuh waktu. Karena saya ikutin Bang Minta kemarin lumayan waktunya kurang lebih ada 3 jaman. Ya, kita yang diinfeksi itu lumayan banyak, baik dari sisi mobil, mesin dalam, bodi, ya, cat, kaki-kaki, tes jalan dan lain-lainnya. Jadi nah, kemudian untuk vendor teman-teman gak usah ragu. Teman-teman cari dulu, mainkan dulu di lingkungan sendiri. Pasarkan di lingkungan sendiri. Ya, tadi saya bilang, mulai sekarang bikinlah gambar-gambar yang menarik untuk promosi, bikin di status WA. Taruh setiap hari di status WA. Teng, 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 teng gitu ya. Tiap hari di status WA. Kemudian kalau mau di Facebook, mainkan juga di Facebook tiap hari. Nah, bisa jadi moneter ya, kayak gitu. Bisa dikembangin. Dan untuk jadi vendor, untuk mencipta lapangan pekerjaan, cek tetangga-tetangga atau anak muda yang nggak kerja. Tanya, ajak ngobrol. Kamu keahliannya apa sih? Kamu bisa apa sih? Mau nggak? Kalau dia nggak punya keahlian, jasa bersih toren itu, saya juga tembus kemarin ada 3 yang nanya. Baru 2 minggu. Yang nanya itu orang Depok, Ranggan, sama Bekasi. Dan dia eh, torennya ada antara 500 sampai 1.000. Saya harga waktu itu 450.000. Karena pembersihannya hampir bersih ya. Kemudian dia nawar di 150.000. Saya nggak kasih. Capeknya doang.
Tapi kalau dibilang 300.000 masih mau. Karena hasilnya mungkin kita bisa bagi kerjasama dengan orang yang mengerjakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak istilah-istilah kita kerjakan. Kalau mau jasa angkut sampah rumah tangga, di lingkungan Bapak Ibu ada tukang angkut sampah, ada kerjasama, tanya, udah telepon bosnya nggak kita kerjakan, minta. Itu peluang juga besar. Ya, kita hitung per bulan. Nah, kemudian yang lebih banyak ada jasa bikin PT perorangan, jasa bikin MPWP, jasa bikin NIB, jasa bikin PKP itu juga cepet teman-teman. Kalau PT umum kita harus banyak ditanya, tapi kalau PT perorangan kita bisa mengerjakan sendiri. Itu banyak. Saya alhamdulillah dalam sebulan ini saya bikin sudah ada 15 kali ya. Dan kerjanya di rumah. Kalau PKP, alhamdulillah teman-teman sudah saya lihat status saya bikin di Facebook tuh ada jalan. Nah, itu ada peluang-peluang besar sebenarnya buat teman-teman, buat Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau nanti teman-teman tertarik, kita ada di BNB ada kelas-kelasnya, silakan nanti kalau teman-teman bisa kita juga buka ya di reseller. Nanti saya akan coba di marketplace BNB itu. Nanti teman-teman saya masukin, teman-teman bisa jual produk apa aja di sana, yang punya vendor, yang punya produk silahkan jual di sana. Nanti saya masukin, gitu ya. Oke, mungkin Pak Rio ada yang disampaikan Pak Rio. Ini buat motivator Pak Rio, alhamdulillah nih. Pak Rio, Lagi capek, Udah, Pak. Enggak dulu. ini Full. teman-teman ingin dengar motivasi dari Bapak nih. Ya. Padam ya. Lagi capek saya, Pak. Oh gitu ya. Oke lah kalau gitu siap. Pak Michael Edison ada yang tanyakan? Terima kasih Pak. Oh, siap Pak. Kalau ditanya Cukup Pak. silakan nanti nggak apa-apa Pak. Ya Pak? Ya pemaparannya cukup bagus. Kami baru pertama kali bergabung Oke siap Pak. dan terima kasih atas ilmunya. Mungkin saya lebih belajar banyak tentang web dan landing page begitu untuk Siap Pak. Nanti proses. Bapak boleh simpan nomor saya aja. Ini saya kirim di sini. Di ini Bapak bisa Ya, Pak. apa? Ya, nanti Bapak bisa kita diskusi nggak apa-apa. Itu nomor saya di ini Pak di apa? Di chat ya Pak. Bapak silakan ambil di save di tes ke saya aja. Ya, terima kasih Pak Buyu. Sama-sama Pak. Oke, Bang Mirza, ada yang tanya Bang Mirza? Cukup. Ya, Pantau dulu ya. mantap dulu. Siap. Bu Handayani, Ada tuh Bu Handayani. Bu Handayani ikut di Jogja juga ya tadi Pak Aryo ya? Ah, Bu Handayani pura-pura malu. Diajak nggak mau nih. Bu Handayani. udah bobo. Udah bobo. Oke. Bang Henry, apa kabar Bang Henry? Ada tanya Bang Henry? Bang Henry, untuk pembuatan websitenya masih lanjut nggak Bang? Sama pemasaran PT perorangannya? Wah, lagi juga sih. Pak Azhari, Pak Azhari gimana? Ada yang ditanyakan Pak? Enggak Pak, lanjut bermasuk. Oh gitu. Oke, siap-siap. Pak Purwanto, ada yang ditanyakan atau ini kan Pak?
Oke, berarti alhamdulillah, insya Allah teman-teman bisa paham, bisa ngerti semua. Nanti kita akan zoom lagi minggu depan, mudah-mudahan dengan materi yang lebih tertarik. Kayaknya kemungkinan minggu depan yang isi bin Adam diundang ya Pak Joko ya. Betul, ditunggu sekali itu Bin Adam. Alhamdulillah. Ya, insya Allah nanti minggu depan bin Adam sudah ngisi. Mudah-mudahan aja bikin terpesona dengan timnya ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa cuan bersama ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buyung. warahmatullahi wabarakatuh.